Kita semua menyadari melalui P-Wallet itu P-Network telah terintegrasi dengan bank-bank yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah P ini akan menjadi mata uang dunia? Nah, ini kita akan membahas tentang hal ini, teman-teman. Jadi perkembangan teknologi blockchain itu telah membawa dunia menuju era desentralisasi, di mana mata uang digital menjadi salah satu inovasi terbesar, teman-teman. Kemudian salah satu proyek yang banyak menarik perhatian itu adalah P-Network, sebuah cryptocurrency yang diklaim ramah pengguna dan dapat diakses melalui smartphone. Jadi baru-baru ini P-Network mencatat pencapaian besar dengan mengintegrasikan ratusan bank global melalui on-ramper dan Bansa yang membuka jalan menuju adopsi massal, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa koin P itu akan segera menjadi mata uang global? Jadi video ini akan mengupas tuntas perkembangan terbaru P-Network, kemudian dampaknya terhadap ekosistem kripto, tantangan yang dihadapi, hingga potensi masa depannya, teman-teman. Jadi P-Network adalah sebuah proyek blockchain yang diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh sekelompok PhD dari Stanford University. Jadi visi mereka itu adalah menciptakan mata uang digital yang dapat diakses semua orang tanpa membutuhkan perangkat keras mahal seperti mining rig, teman-teman. Jadi P dapat ditambang hanya dengan smartphone, jadi menjadikannya salah satu proyek kripto paling inklusif di dunia. Jadi fitur utama dari P-Network itu adalah mining melalui smartphone, tidak memerlukan energi besar seperti Bitcoin, kemudian desentralisasi menggunakan konsensus berbasis Stellar Consensus Protocol, dan komunitas yang kuat. Lebih dari 50 juta pengguna itu aktif di jaringan ekosistem P-Network, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat dari paparan di sini, dari postingan Jack P-Network, bahwa langkah terbaru P-Network yang paling disorot itu adalah integrasinya dengan on-ramper dan Bansa, teman-teman. Ini adalah dua platform besar yang memungkinkan fiat on-ramp, jadi membeli kripto dengan uang fiat, dan off-ramp menjual kripto ke mata uang fiat. Jadi apa itu on-ramper? Jadi on-ramper adalah penyedia API fiat to crypto yang menghubungkan pengguna dengan berbagai penyedia pembayaran global, teman-teman. Jadi dengan on-ramper maka para pengguna P dapat membeli P menggunakan mata uang fiat dari bank lokal yang ada di negara mereka masing-masing. Kemudian apa itu Bansa? Jadi Bansa adalah sebuah platform pembayaran kripto yang berfokus pada kepatuhan regulasi dan menawarkan berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet, teman-teman. Jadi integrasi ini berarti P-Network ini dapat berinteraksi langsung dengan sistem keuangan tradisional, sebuah langkah penting untuk adopsi global, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa dampak integrasi terhadap ekosistem P, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa integrasi ini akan memiliki dampak besar bagi ekosistem P, antara lain yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Jadi bank-bank global yang terhubung melalui on-ramper dan Bansa itu menunjukkan bahwa P-Network itu memiliki potensi yang serius, teman-teman. Dan juga akan mempermudah transaksi fiat. Jadi pengguna dapat dengan mudah menukar P ke mata uang lokal, dan ini akan meningkatkan utilitas P dan juga akan mendorong ekosistem perdagangan, teman-teman. Jadi para merchant dan pelaku bisnis itu bisa mulai menerima P sebagai sebuah metode pembayaran, teman-teman. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan awal, apakah P akan menjadi mata uang global, teman-teman? Jadi untuk menjadi mata uang global, itu P-Network harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah likuiditas tinggi, jadi harus mudah diperdagangkan di pasar global. Kemudian keamanan dan kepercayaan, jadi sistem blockchain yang aman dan adanya audit yang terbuka. Dan persyaratan yang ketiga adalah dukungan regulasi, teman-teman. Jadi harus sesuai
dengan peraturan keuangan di berbagai negara. Dan Pi Network sudah memiliki basis komunitas yang besar, teknologi ramah pengguna, dan hari ini terkoneksi dengan bank-bank yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Namun perjalanan menuju mata uang global ini masih panjang, teman-teman, karena tantangan yang dihadapi oleh Pi Network itu di antara lain adalah regulasi, karena kita tahu bahwa dunia kripto itu menghadapi berbagai hambatan regulasi di banyak negara, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara likuiditas, saat ini Pi belum resmi diluncurkan di bursa-bursa utama, dan kemudian kalau kita berbicara nilai pasar, harga Pi masih spekulatif karena belum ada perdagangan terbuka di exchange besar, teman-teman. Namun kalau kita lihat bahwa core team itu terus mengembangkan Pi Mainnet, memperkuat ekosistem aplikasi, dan juga membangun kemitraan strategis. Jadi langkah integrasi dengan on-ramper dan Bansa itu adalah bagian dari strategi jangka panjang menuju adopsi global, teman-teman. Jadi prediksi masa depan dari Pi Network, jika Pi Network berhasil melewati fase KYC massal, kemudian list di exchange global, dan terus memperluas integrasi dengan sistem pembayaran dunia, maka Pi berpotensi menjadi salah satu kripto paling populer dalam dekade ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa integrasi Pi Network dengan ratusan bank global melalui on-ramper dan Bansa itu adalah sebuah pencapaian besar yang membawa Pi selangkah lebih dekat menuju visi untuk menjadi mata uang global. Namun tantangan regulasi, likuiditas, dan kepercayaan publik masih menjadi faktor penting yang harus dihadapi oleh Pi Network, teman-teman. Apakah Pi akan menjadi mata uang global? Jawabannya masih belum pasti, tetapi langkah ini jelas akan membawa Pi ke arah yang benar. Oke teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah Pi ke depan akan menjadi mata uang global? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.